Shalom, Tuhan memberkati. Maka sekarang penuhi persyaratannya agar Allah turut bekerja dalam perjalanan hidup kita. Penolong yang selalu setia, tak pernah meninggalkan kita, asalkan kita selalu menyerahkan segala kekhawatiran kita pada Tuhan. Syukuris. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji Allah kita, sebelum kita menyembah Dia Allah kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau lindungi kami, Engkau berkati kami, Engkau jagai kami. Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan nama-Mu, membalas kasih-Mu yang Kau berikan pada kami di dalam ibadah ini. Berkati kami ya Bapa. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu. Bapa pimpin berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu. Engkau pakai hidupnya, Engkau pakai pemimpin pujian, urapi dengan roh puji-pujian untuk kami bersama menyaksikan kasih-Mu yang Kau berikan pada kami, menyembah Engkau, mengucap syukur padamu. Berkati pemimpin pujian, urapi dengan roh puji-pujian, persatukan dengan musik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang membawa firman, urapi hamba-Mu, kuasai hamba-Mu dengan roh kudus-Mu. Ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan sampai akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Bapa pimpin berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pusing, masalah menghantam bagaikan badai. Kita selalu berjuang untuk mengatasinya. Semakin kita berjuang, semakin besar pula masalah yang kita hadapi. Semua itu terjadi karena kita mengandalkan kekuatan kita, ego kita, bahwa aku bisa, aku mampu. Kita lupa bahwa ada yang lebih hebat dari yang terhebat. Dia Tuhan Allah kita. Kita serahkan semua masalah kita kepadanya. Maka sebesar masalah itu, sebesar badai yang datang menebang kehidupan kita, tiada artinya di hadapan Tuhan. Cara Tuhan selalu luar biasa, di luar dugaan kita. Maka percaya dan serahkanlah semua dan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengatasi itu semua. Cara Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan.
kami Tuhan, untuk tenang berjalan dalam rancangan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, untuk kami dapat menyembah-Mu. Setiap orang percaya bersama-sama katakan, amin. Shalom sahabat pecinta online, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Masih bersama dengan kami GBS Haleluya Palur untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersorak-sorai kita memuliakan nama Tuhan, karena Dia mau berperang menggantikan kita. Amin. Muliakan namanya.
Shalom, selamat pagi. Mari kita bersama-sama konsentrasi untuk belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami. Kesehatan sempurna Kau berikan pada kami. Sehingga kami dapat beribadah bersama walaupun dalam keadaan online. Kami percaya Engkau hadir, Engkau menjamah hati, Engkau memberikan benih-benih firman Tuhan agar kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan belajar dengan satu tema, Allah turut bekerja dalam perjalanan hidup orang percaya. Kita ambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini merupakan resep kehidupan bagi yang percaya. Bagi yang tidak percaya, ya bukan resep. Melainkan hanya sekedar omong kosong atau hanya sekedar ayat gitu. Tetapi bagi yang percaya, ini merupakan resep kehidupan yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Kalau itu kita percaya sebagai resep, bagaimana cara menerapkannya? Yang pertama yaitu kapan kita percaya bahwa Allah mau bekerja bersama dengan kita. Yang kedua, kapan kita mempercayai bahwa Allah punya kemampuan yang istimewa sehingga kita menjadikan resep. Karena apa? Allah saya istimewa. Allah saya akan menjadikan perjalanan hidup yang sulit menjadi gampang. Mari kita pelajari resep yang diberikan Tuhan ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya Allah kepingin bersama dengan kita menyelesaikan sesuatu yang mungkin kesulitan, yang mungkin kekurangan, yang mungkin kebingungan untuk menjadikan kebaikan. Jadi kita harus percaya dulu, kita harus yakin dulu untuk mengundang Allah. Sesudah mengundang Allah, Allah pasti membantu kita. Yang namanya membantu itu kan karena kita tidak mampu, karena kita tidak bisa. Lalu Allah akan membantu, mungkin mencarikan jalan lain, mungkin menyelesaikan dengan cara lain, dan seterusnya. Satu keuntungan yang luar biasa. Kalau kita ini dibantu oleh kekuatan Allah, sehingga kekuatan Allah inilah yang membuat kehidupan kita mencapai keberhasilan yang luar biasa. Ya, jadi Allah turut bekerja. Satu kata yang harus kita mengerti, Allah turut bekerja. Dan kalau Allah turut bekerja, akan menjadikan kebaikan, hasilnya baik, hasilnya luar biasa. Lalu kepada siapa Allah turut bekerja? Ayatnya kita sudah tahu. Lalu kepada siapa Allah turut bekerja? Kepada mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi yakin enggak
bahwa Bapak, Ibu, Saudara dipanggil Allah? Ya, yakin enggak bahwa Allah memanggil? Lalu sesudah dipanggil untuk apa? Untuk melakukan rencana-rencana Allah. Namanya kerjasama. Yang namanya kerjasama, saya untung, lalu Allah juga untung. Allah memanggil kita punya tujuan, yaitu mengerjakan rencana-rencana Allah. Nah, ini harus kita bangun dulu. Ini harus kita mengerti dulu. Karena ini merupakan modal yang luar biasa. Nah, untuk membuka keyakinan bahwa kita ini dipanggil oleh Allah, mari kita buka Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Untuk mempermudah, saya beri contoh. Saya pergi ke kebun bibit yang menjual tambulapot, yang menjual tabulampot. Nah, tabulampot itu tanaman buah dalam pot. Lalu di sana banyak sekali. Ada tanaman durian, ada tanaman mangga, ada tanaman belimbing, ada banyak tanaman buah. Lalu saya memilih dulu. Saya kepengen mangga. Dan sesudah kepengen mangga, di sana jenis mangga itu banyak sekali. Saya pilih salah satu tanaman mangga yang ada bunganya, yang ada buahnya, yang walaupun masih kecil. Saya ambil, saya bawa pulang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti di halaman rumah saya, tanaman mangga ini berbuah. Saya dapat memetik buah itu. Nah, kita ini seperti tanaman tabulampot itu. Dipilih Allah, bukan terserah kita, tetapi dipilih Allah, ditempatkan oleh Allah supaya berbuah. Yakin kalau Bapak Ibu sudah dipilih Allah? Yohanes 15 ayat 16. Nah, kalau sudah yakin, maka mari kita bekerja sama dengan Allah kita. Allah memilih kita supaya Allah bekerja sama dengan kita. Dan kalau sudah Allah bekerja sama dengan kita, Allah bekerja dalam setiap langkah hidup kita. Dan kalau Allah sudah bekerja sama dengan kehidupan kita, hasilnya pasti bagus. Hasilnya ini loh. Nah, lalu sesudah kita ngerti, kita lanjutkan. Apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang pilihan Allah? Apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai umat Allah? Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan dalam berdoa. Apa tugas dan tanggung jawab kita supaya Allah tetap bekerja di dalam kehidupan kita? Yaitu kita harus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kita bertekun dalam persekutuan. Kita memecah-mecahkan roti bersama-sama. Dan kita bertekun di dalam doa.
Hal itu sebenarnya sudah dikerjakan. Kalau Bapak Ibu Kristen, ini bukan pelajaran baru. Bahwa kita sudah mengikuti pelajaran rasul-rasul, yaitu firman Allah. Kita setiap hari, setiap saat kita mendengar firman Allah. Kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa, kita berkumpul bersama untuk memecahkan firman Tuhan. Agar kita makin ngerti, agar kita makin pinter. Kita sudah. Tetapi tidak semua orang yang mengikuti pelajaran para rasul, berdoa dan sebagainya itu hidup bersama-sama dengan Allah, bekerja sama dengan Allah. Tidak semua itu. Karena tadi di atas sudah dikatakan, siapa yang dapat bekerja, siapa yang dapat membuat Allah bekerja bersama dengan kita? Kesadaran. Kesadaran tentang aku kepingin Allah bekerja. Kesadaran tentang kebutuhan bahwa kalau Allah bekerja di tengah-tengah kita, kalau Allah bekerja bersama dengan kita, ada hasil yang luar biasa. Kesadaran ini yang tidak kita bangun. Nah, karena apa? Karena mereka banyak orang yang merasa bisa. Tanpa Allah aja bisa. Saya seorang karyawan. Saya tidak melibatkan Allah aja jadi. Saya seorang pegawai toko. Tidak usah menyebut nama Allah aja. Tiap hari saya bekerja, lalu akhir bulan saya digaji oleh pimpinan saya. Dan seperti itu. Mereka tidak sadar bahwa suatu saat pasti mereka akan mengalami kesulitan. Sehingga mereka baru mencari Allah kalau ada kesulitan. Seorang pegawai toko, bos dari pemilik itu pasti melengkapi pegawainya dengan sebuah kalkulator. Tujuannya apa? Begitu ada orang yang membeli barang dengan jumlah yang banyak, membeli barang dengan item yang banyak, mereka menggunakan kalkulatornya. Tahu, dulu dia ahli matematika, dulu dia ahli menghitung dan sebagainya. Kalau ahli menghitung pekerjaan sendiri, tidak jadi masalah. Tetapi kalau ahli menghitung dipakai oleh toko, kalau dia salah, atasannya salah, lalu yang kasirnya salah, kan banyak orang yang terlibat. Maka pimpinan itu menyiapkan, nih kalkulator. Hitung yang betul, sebab nanti diserahkan kepada kasir, kasir menghitung, nanti diserahkan pada pimpinan. Semuanya betul. Jadi kalau kita masih mengandalkan pikiran kita sendiri, kalau kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, kalau kita masih mengandalkan pangkat kita sendiri, jangan harap Allah turut bekerja. Jangan harap hasil yang luar biasa. Hasil yang luar biasa itu melibatkan Allah. Nah, jadi jangan hanya ibadah. Oh, saya ibadah biasa, saya ibadah. Saya baca Alkitab, saya biasa baca Alkitab. Nah, gereja akan membuat permata, persekutuan rumah tangga. Jangan dianggap enteng Bapak Ibu. Memang itu hanya ibadah bersama di rumah tangga. Jumlahnya kecil dan sebagainya. Tapi disitulah pelatihan kita. Allah turut bekerja itu dari awal, dari kecil, dari sesuatu yang sederhana. Dari permata ini Allah turut bekerja. Nah, kalau Allah turut bekerja, Allah mampu mengubah perkara-perkara kecil menjadi perkara-perkara yang hebat untuk kita. Bukan perkara hebat lalu mengalahkan kita. Bukan, perkara kecil untuk perkara-perkara kecil akan diubah oleh Allah menjadi perkara-perkara yang hebat. Satu contoh, Allah mampu mengubah Thomas Alva Edison.
Yang sekolah saja dikeluarkan karena dianggap bodoh oleh gurunya. Untung ibunya masih memiliki iman, anakku ini pinter, anakku ini hebat. Dan Sang Thomas Alva Edison ini mencoba untuk membuat lampu, bolam lampu. Percobaan pertama gagal, kedua gagal, ketiga, ke-10, ke-20 gagal. Bahkan sempat membuat gerbong terbakar. Tapi Sang Thomas Alva Edison ini tetap mencoba, dan mencoba. Hasilnya apa? Bolam listrik yang kita pakai itu dari Thomas Alva Edison. Seorang perempuan yang bernama Miss Helen Adams Keller. Dia orang bisu, dia orang tuli. Tetapi dia dapat menjadi jurnalis kelas dunia, aktivis kelas dunia yang ada di Amerika. Jadi kalau di tangan Allah tidak ada sesuatu yang jelek. Di tangan Allah tidak ada sesuatu yang gagal. Di tangan Allah tidak ada sesuatu yang menjengkelkan. Di tangan Allah ada sesuatu yang luar biasa. Allah mampu mengubah segenggam tepung untuk makan 3,5 tahun untuk 3 orang. Allah turut bekerja. Kalau tidak turut bekerja, segenggam tepung itu hanya untuk sekali makan 1 orang. Tetapi segenggam tepung yang Allah turut bekerja untuk 3 orang, 3,5 tahun baru habis. Allah juga mampu membuat 4 orang yang sakit kusta yang harusnya mati di pinggiran kota. Allah turut bekerja sehingga dapat mengalahkan penjajah, dapat mengalahkan penyerang yang mengepung kota itu. 2 Raja-Raja 7 ayat 3. Ada 4 orang berpenyakit kusta di pintu gerbang, berkata seorang kepada yang lain, "Mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati?" Allah pengen membuat bangsa Israel makan, bangsa Israel lepas dari penjajahan hanya dengan 4 orang kusta. Musuhnya saling tikam menikam, musuhnya saling bunuh-membunuh. Dan keesokan harinya, bangsa Israel, bangsa Yehuda yang dikepung itu mendapatkan tepung yang baik, mendapatkan jarahan yang banyak. Maka sekarang penuhi persyaratannya agar Allah turut bekerja dalam perjalanan hidup kita. Penuhi persyaratannya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kita butuh Allah. Sadar mengundang Allah supaya ada kerjasama yang baik antara Allah dengan kita. Kerjasama itu dapat terbangun kalau kita percaya total bahwa Allah mampu melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Selamat menikmati Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, yang memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati turut bekerjanya Allah kami di dalam perjalanan hidup kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita bersama-sama mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, di zaman new normal ini jangan lupa protokol kesehatan.
memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Jangan lupa, walaupun pemerintah sudah mengendorkan, tapi mari kita tetap. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk ibadah online ini, agar ibadah online terus jalan. Kita berdoa untuk kru supaya semangat. Kita berdoa untuk alat-alat supaya alat-alat awet. Yang ketiga, sekolah minggu sudah mulai onset. Jadi Bapak Ibu dapat ngirim anak-anak untuk mengikuti sekolah minggu. Yang kedua, ibadah onsite, ibadah tatap muka sudah mulai jam 9 pagi. Jadi Bapak Ibu kalau ada teman yang belum ibadah onsite, silakan datang di GBS Haleluya Palur untuk mengikuti ibadah onsite. Yang ketiga, akan dibuka kembali ibadah cabang yang ada di Perumnas Palur. Dan juga akan dibuka kembali Permata tiap hari Jumat, persekutuan rumah tangga. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan syafaat-syafaat kita. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Pada saat pagi yang luar biasa ini Tuhan, berkat-Mu luar biasa atas setiap kami. Terbukti pada saat pagi hari ini Tuhan, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Amin. Yang boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Syukur Tuhan. Pada saat pagi hari ini Bapa, kami berdoa untuk setiap program gereja-Mu di tempat ini Tuhan, yang sudah direncanakan, dirancangkan Tuhan. Maka kami yakin percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah rancangan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga program gereja yang sudah ditata sedemikian rupa Tuhan, boleh berjalan dengan baik oleh karena kemurahan Tuhan. Berkati Tuhan untuk acara-acara ibadah-ibadah di tempat ini, ibadah offline maupun online Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau memberkati dengan berkat-Mu yang luar biasa. Demikian peralatan-peralatan dipakainya Tuhan untuk ibadah-ibadah online Tuhan. Engkau memberkatinya Tuhan, sehingga peralatan-peralatan berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan, wakilnya Tuhan, menteri-menterinya Tuhan, Engkau berkati Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan pemerintahan ini oleh takut akan Tuhan. Sehingga rancangan-rancangan yang saat ini sudah direncanakan Tuhan, ini semua dari Tuhan, sehingga bangsa Indonesia Tuhan semakin baik dan semakin maju. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin yang lain Tuhan, dari pusat sampai daerah Tuhan, Engkau ada, Engkau menyertai setiap mereka Tuhan, sehingga mereka bersatu padu Tuhan untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Berkati TNI Polri Tuhan, yang mengawal pemerintahan Indonesia Tuhan, yang menjagai bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau memberkati dan Engkau menaunginya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati Pak Paulus Sugito, sehingga hari-hari ini dapat memiliki kekuatan yang terus bertambah dan bertambah. Kami bersyukur Engkau telah menjamah Lili yang tadinya sakit jantung, sekarang ini sudah mulai membaik dan membaik. Kami berdoa untuk Ibu Bambang yang lututnya sakit. Kami percaya Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ratmi yang pasca operasi lutut juga makin membaik dan membaik. Terima kasih Tuhan. Engkau menjamah saudara kami sekarang makin membaik. Dan saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Pak Hinanto Tuhan, yang selangkangannya retak, kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu. Tuhan jamah dan sembuhkan. Elsa Tuhan, yang usus besarnya radang, kiranya Tuhan juga jamah dengan kesembuhan yang sempurna.
Octaviano Zendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru, Tuhan kabulkan. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo yang jatuh dan kakinya sakit, Tuhan jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Ibu dan eyangnya Ua yang operasi karena kecelakaan, Tuhan jamah dengan kesembuhan. Dan AB Tuhan yang sakit demam berdarah, Tuhan jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, Kau telah jamah sembuhkan saudara-saudara kami. Dan saat ini kami berdoa untuk Pak Endro, kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, dan juga Ibu Is. Jamah Tuhan, supaya mereka tumbuh iman percayanya. Kami berdoa untuk Richard yang akan bekerja di Singapura. Kami berdoa untuk Yoel yang akan sekolah di Jogja. Tuhan kabulkan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengabulkan doa-doa syafaat kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan jamah, Tuhan urapi dan berkati. Terima kasih Bapa, jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Terimalah berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir. Mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita pulang, kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.